Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan Matematika akan membahas tentang teori Vygotsky. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Widi Lestari dengan 3 NIM terakhir 006. Kemudian ada Nur Saada Asti dengan 3 NIM terakhir 037. Dan Riyandika Davis Kurnia Putra dengan 3 NIM terakhir 063. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang biografi dari Vygotsky. Vygotsky ini nama lengkapnya adalah Lev Vygotsky atau yang biasa dikenal dengan Vygotsky. Ini lahir tanggal 17 November 1896 di Orshya, Rusia. Dia memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Moskow pada tahun 1917 dan mempelajari berbagai topik termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Vygotsky adalah seorang penulis yang produktif, menerbitkan 6 buku tentang psikologi dalam 10 tahun. Ia tertarik pada pengembangan anak, pendidikan, psikologi seni, dan perkembangan bahasa. Dia mengembangkan beberapa teori tentang cara anak-anak belajar dan tumbuh dalam budaya dan masyarakat. Untuk garis besar dari teori Vygotsky ini, Vygotsky itu percaya bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Nah, teori Vygotsky ini juga terdiri dari beberapa konsep seperti private speech. Private speech dalam teori Vygotsky ini mengusulkan agar anak-anak menggabungkan pembicaraan orang lain dan kemudian menggunakan pembicaraan tersebut untuk membantu diri mereka memecahkan masalah. Banyak penelitian yang telah menemukan bahwa anak-anak yang menggunakan private speech dapat mempelajari tugas-tugas yang kompleks secara lebih efektif. Kemudian yang kedua ada the zone of proximal development. Vygotsky itu percaya bahwa pembelajaran berlangsung paling efektif ketika anak-anak bekerja dalam zona perkembangan proksimal mereka. Tugas-tugas dalam zona perkembangan proksimal adalah tugas-tugas yang belum dapat diselesaikan oleh anak secara sendirian, namun dapat diselesaikan dengan bantuan teman sebaya atau orang dewasa yang lebih berkompeten. Jadi zona perkembangan proksimal ini menggambarkan tugas-tugas yang belum dipelajari oleh seorang anak, tapi mampu dipelajari dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada mediation. Nah, Vygotsky ini percaya bahwa keterampilan yang kompleks seperti penalaran dan pemecahan masalah dikembangkan melalui mediasi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang memiliki kemampuan lebih kompeten. Dengan kata lain, orang dewasa mampu membantu peserta didik atau anak-anak dengan menjelaskan, mencontohkan, atau menguraikan keterampilan, pengetahuan, atau konsep yang kompleks. Kemudian yang keempat ada scaffolding. Scaffolding ini adalah bantuan yang diberikan oleh teman sebaya atau orang dewasa yang lebih kompeten. Biasanya scaffolding memberikan dukungan yang besar kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi dukungan tersebut dan meminta anak mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian yang terakhir ada cooperative learning. Teori Vygotsky ini mendukung penggunaan strategi pembelajaran cooperative learning di mana siswa bekerja sama untuk saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan tugas dan belajar. Oke, jadi perkembangan kognitif yang dipengaruhi oleh budaya dan sosial tersebut biasa disebut dengan sosiokultural. Kultural. Teori belajar sosiokultur ada yang juga dikenal sebagai teori belajar kokonstruktivis, merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam satu zona keterbatasan dirinya, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang ZPD ini. Inti dari teori belajar sosiokultur ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial dan budayanya.
lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Next. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail terkait dengan konsep-konsep yang telah dijelaskan oleh Widi tadi. Yang pertama ada private space. Percakapan sendiri atau private space merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri tanpa maksud berbicara dengan orang lain. Hal itu menjadi hal yang normal terjadi pada anak yang berusia 3 sampai 5 tahun. Jadi contohnya ketika anak berusia 3 sampai 5 tahun melewati sebuah jembatan, maka mereka akan berteriak, hati-hati awas jatuh gitu. Nah, itu sebenarnya adalah berbicara untuk dirinya sendiri gitu. Nah, berbicara dengan diri sendiri akan meningkat semasa prasekolah dan akan hilang selama masa pertengahan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh anak yang menjadi lebih mampu mengurus dan menguasai tindakan mereka. Nah, keadaan tersebut disebut dengan pembicaraan batin atau inner speech. Nah, saya akan bahas lebih detail mengenai Zone of Proximal Development atau ZPD. Vygotsky mendefinisikan zona perkembangan proksimal sebagai jarak antara level perkembangan aktual, yaitu actual development level, seperti yang ditentukan untuk memecahkan masalah secara individu, dan level perkembangan potensial atau level of potential development, seperti yang ditentukan lewat pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Jadi di dalam ZPD ini ada dua zona penting, yaitu actual development level, di mana seorang anak itu bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah dengan secara individu, dengan cara mereka sendiri. Nah, di atas itu ada yang namanya level of potential development, yaitu anak bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah jika ada bimbingan dari orang dewasa atau orang yang lebih mampu atau teman sebaya yang lebih mampu gitu. Nah, ZPD itu berada di antara tengah-tengah dari zona tersebut. Jadi berada di antara actual development levels dan level of potential development. Next. Baik, selanjutnya adalah scaffolding. Scaffolding di sini merupakan ide kunci yang diturunkan oleh gagasan dari Vygotsky, yakni tentang pembelajaran sosial. Scaffolding ini biasanya diberikan kepada anak sebagai dukungan pada tahap awal pembelajaran, dan kemudian seiring dengan perkembangan anak, maka dukungan ini intensitasnya akan semakin dikurangi. Tujuannya untuk agar anak ini dapat mengambil tanggung jawab dalam meningkatkan kemampuannya. Scaffolding ini dapat digunakan atau dapat dianggap sebagai tujuan dari sosiokultur atau meditasi, atau yang bisa disebut meditasi. Secara terencana membantu pelajar berpindah dari tingkat keterampilan saat ini ke keterampilan mandiri untuk menggunakan keterampilan baru. Jadi scaffolding ini misal dalam pembelajaran, ketika dalam belajar matematika, jika konteks matematika, kita akan mengajarkan anak tentang bilangan akar. Nah, ketika kita akan mengajarkan tentang sifat-sifat bilangan akar, maka ketika ada sifat akar yang seperti ini, misal X ditambah Y, akar dari X ditambah Y, apakah akan sama dengan akar X ditambah akar Y? Nah, ketika anak beranggapan bahwa, oh, hal tersebut sama ketika akar dari X tambah Y sama dengan akar X ditambah akar Y, ketika anak itu menganggap sama, maka kita sebagai guru dapat memberikan scaffolding berupa kita berikan counter example-nya. Misal, ketika ada dicari akar dari 16 ditambah 9, apakah hasilnya akan sama dengan ketika akar 16 ditambah akar 9? Tentunya hasilnya berbeda. Karena ketika akar dari 16 ditambah 9
Kalau dijumlahkan terlebih dahulu menghasilkan 25, sehingga akar dari 25 adalah 5. Berbeda hasilnya ketika akar 16 yang sama dengan 4 ditambah dengan akar 9 yang sama dengan 3. Itu akan menghasilkan 7. Jadi kan 5 tidak sama dengan 7. Maka sebagai guru kita bisa memberikan scaffolding kepada anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau dukungan yang dapat membantu anak dalam memperoleh pemahaman yang lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada konsep pembelajaran kooperatif. Di sini dalam teori Vygotsky penggunaan strategi pembelajaran kooperatif di mana anak-anak membantu satu sama lain untuk belajar atau di sini dinamakan tutor sebaya. Jadi dalam pembelajaran karena dalam zona perkembangannya anak itu memiliki zona perkembangan sendiri. Jadi biasanya teman sebaya itu beroperasi dalam zona perkembangan masing-masing. Nah, terkadang anak itu akan lebih mudah belajar ketika teman mereka yang memberikan penjelasan. Jadi dalam pembelajaran matematika misalnya, selain mengandalkan penjelasan dari guru, anak itu juga bisa belajar dari teman sebaya mereka. Jadi di sini mereka sering berikan model pemikiran yang sedikit lebih maju untuk satu sama lain. Jadi di sini tuh anak memberikan dukungan satu sama lain. Ketika ada anak yang lebih mampu atau memiliki kemampuan yang lebih dari temannya, maka dia bisa membantu untuk mengajari temannya yang belum mampu melakukan suatu kegiatan pembelajaran atau untuk membantu temannya yang belum memahami suatu konsep. Di sini, mereka dapat memperoleh wawasan tentang proses penalaran orang lain, sehingga anak-anak mendapat manfaat dari mengajar satu sama lain. Dari proses saling memberikan tutor atau tutor sebaya ini, anak-anak juga akan dapat memperoleh manfaat berupa mereka bisa menilai atau bisa memahami proses bernalar yang dilakukan oleh teman mereka. Jadi mereka dapat memahami bagaimana cara berpikir atau pendapat yang dimiliki oleh teman mereka. Di situ dapat membantu menjadi salah satu proses belajar bagi anak. Nah, kemudian berikut ada penerapan dari teori Vygotsky dalam pembelajaran. Ya, baik. Jadi implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyusunan pembelajaran kerjasama atau cooperative learning antara kelompok-kelompok siswa yang memiliki tingkatan kemampuan yang berbeda-beda. Vygotsky itu percaya bahwa cooperative learning itu efektif diterapkan dalam pembelajaran karena siswa akan bisa saling belajar satu sama lain dan saling mengajari satu sama lain dari teman-temannya sendiri, sehingga itu lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pendekatan pembelajaran dengan menekankan scaffolding. Nah, di sini scaffolding yang diberikan itu bertahap. Jadi awalnya diberikan scaffolding yang cukup banyak, kemudian dikurangi, sehingga siswa itu dapat bekerja tanpa scaffolding pada akhirnya. Nah, kemudian di sini ada contoh penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika, materi geometri. Ini yang pertama, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Di setiap kelompok terdapat siswa yang lebih berkompeten di antara yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, guru memberikan suatu masalah yang berkaitan dengan volume kubus. Soal yang pertama diketahui ukuran satu kubus, soal yang kedua disajikan soal untuk membandingkan ukuran kedua kubus, dan untuk menemukan volume kubus kedua. Dan siswa itu diberikan waktu untuk mengerjakan soal yang diberikan dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok. Dalam hal ini, guru itu tetap membimbing jalannya diskusi dan memberikan scaffolding dengan berkeliling dan menanyakan kesulitan pada setiap kelompok. Nah, kemudian yang kelima, setelah berdiskusi, siswa dapat menuliskan jawaban di buku masing-masing, dan yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil kerjanya dan guru memberikan evaluasi dari hasil kerja tersebut.
Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan dari teori yang dikemukakan oleh Vygotsky. Di sini untuk kelebihannya, yang pertama guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Jadi di sini dalam teorinya, dalam pembelajaran, guru ini berperan sebagai pembimbing atau fasilitator bagi siswa. Jadi dalam pembelajaran, siswa akan dituntut untuk berperan lebih aktif. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan yang lebih pada siswa untuk saling berinteraksi dan bersama teman-teman yang lebih ahli dan belajar. Harusnya dan belajar bersama teman-teman yang lebih ahli. Jadi di sini kan ada tadi teori yang dikemukakan yakni tutor sebaya. Dan melalui tutor sebaya ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi siswa untuk mereka dapat saling berinteraksi dengan teman-temannya, dengan teman sebayanya. Dan kemudian ketika ada teman yang lebih paham atau lebih mampu memahami suatu konsep, maka mereka dapat membantu temannya yang masih belum mampu untuk memahami konsep tersebut. Di sini memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling belajar satu sama lain. Kemudian yang ketiga, mengurangi kesenjangan antar siswa. Dengan adanya tutor sebaya tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan antar siswa, di mana ketika siswa yang sudah lebih mampu memahami suatu konsep, mereka dapat membantu temannya yang lain untuk memahami konsep tersebut, sehingga siswa akan lebih aktif belajar dan siswa akan mendapat lebih banyak bantuan untuk memahami konsep tersebut. Sedangkan kelemahan dari teori Vygotsky ini, teori ini terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak sukar diamati secara langsung. Jadi, karena teori Vygotsky ini tadi menggunakan perilaku sosial, di mana ketika hubungan sosial anak yang diperhatikan, maka akan sulit untuk diamati ketika bagaimana proses berpikir anak atau bagaimana proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh anak tersebut. Berikut referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PPT ini. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.